Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran tema di semester 1, yaitu tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu sosok yang memiliki jiwa kepahlawanan di sekitar kita. Yang kedua, mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Nah, anak-anak, sekarang siapkan buku tulis kalian maupun buku paket dan alat tulisnya. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama pembelajaran 6 berikut ini. Sebelumnya, Bu Guru memiliki pertanyaan. Apakah kalian bisa menyebutkan orang-orang di sekitarmu yang memiliki jiwa dan sikap kepahlawanan? Siapa yang berani? Iya, bagus. Saya, Bu, yaitu kakek dua Juhairi. Boleh, pinter. Kalian hebat. Nah, anak-anak, untuk mengetahui tentang kakek dua Juhairi, mari kita simak bacaan berikut ini. Judulnya adalah Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih. Coba Bu Guru baca sekilas, kalian menyimaknya. Dan tentunya kalian kemarin juga sudah membaca. Alinea pertama, berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampumas menjadi lahan yang hijau. Selanjutnya, kaki Gunung Tampumas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja, kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem tersebut. Nah, anak-anak, di sini ada kata-kata kakek tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Anak-anak, Jawa Barat itu Provinsi Jawa Barat, ibu kotanya mana, anak-anak? Iya, betul, yaitu Bandung. Yang di bagian atas tadi ada kata-kata falsafah. Apa anak-anak falsafah itu? Falsafah yaitu sikap yang menjadi dasar. Jadi kakek ini memiliki sikap jadi dasar hidupnya. Apa dasar hidupnya? Yaitu berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Nah, ini dengan ketekunan dan kesederhanaan, kakek mampu mengubah lahan yang tandus menjadi lahan yang hijau. Terus kaki Gunung Tampumas dulunya hanyalah padang tandus yang gersang, rusak. Kenapa rusak? Karena ada penambangan pasir. Kemudian penambangan pasir itu setelah habis ditambang dibiarkan kering dan gersang, tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak, di akhir paragraf 2 ini ada kata-kata ekosistem. Merusak, kerusakan ekosistem. Apa anak-anak ekosistem? Nah, ini arti ekosistem itu anak-anak sangat luas, banyak sekali. Nah, di sini Bu Guru berikan yang artinya lebih sederhana. Ekosistem yaitu interaksi antar makhluk hidup dengan faktor fisik lingkungan. Interaksi itu hubungan, makhluk hidup itu biotik, kalau lingkungan itu abiotik. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Paragraf berikutnya coba disimak lagi. Dua Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak.
selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan yang kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Zuhairi. Selanjutnya, karena itu ketekunannya pula sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun Zuhairi bukanlah tipe orang yang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Paragraf terakhir. Kini kakek Zuhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Zuhairi ternyata mampu mengubah dari yang tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha yang tiada henti. Nah, anak-anak, coba dicermati beberapa kata pentingnya. Selama 26 tahun anak-anak Zuhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak. 26 tahun itu lama apa sebentar anak-anak? Ya, lama sekali. Kalian saja usianya baru 10 dan 11 tahun. Ini anak-anak tanpa dibayar, tanpa pamrih. Berikutnya, setelah berhasil puluhan petani menggantungkan hidupnya dari jerih payah Zuhairi. Kenapa? Lahannya kan sudah hijau, berarti petani peternak bisa memanfaatkan lahan tersebut. Berikutnya, karena ketekunannya beliau berhasil menjadi peternak. Setelah menjadi peternak, beliau juga mengajak penduduk yang lain untuk diajak menjadi peternak pula. Yang terakhir, sang kakek menuai itu mendapatkan atau memperoleh atau memetik dari benih kebaikan yang ditabur. Benih kebaikan yang ditabur. Dengan upaya sederhana mampu mengubah dari yang tiada menjadi ada. Anak-anak, seperti itu tadi cerita tentang kakek Zuhairi yang berjudul Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih. Sekarang tiba saatnya kita menyelesaikan latihan-latihan. Coba dibuka buku kalian. Di situ sudah ada pertanyaan. Tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang kakek Duha Zuhairi. Sebanyak mungkin anak-anak, kalian tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu dalam membuat pertanyaan. Misalnya nomor 1. Apa falsafah kakek Duha Zuhairi? Jangan lupa tanda tanya ya kalau kalimat tanya. Apa falsafahnya anak-anak? Iya, berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Nomor 2. Di mana tempat tinggal kakek Duha Zuhairi? Di mana anak-anak? Iya, di Sumedang, Jawa Barat. 3. Apa yang dilakukan kakek Duha Zuhairi di kaki Gunung Tampumas? Mengubah lahan yang tandus menjadi lahan yang hijau. Yang keempat, mengapa kaki Gunung Tampumas menjadi tandus? Jelaskan. Kenapa anak-anak tadi? Iya, betul. Karena setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab. Berikutnya nomor 5. Berapa waktu yang diperlukan kakek Duha Zuhairi sampai berhasil mengubah lahan tandus menjadi lahan hijau? Berapa tahun anak-anak tadi? Betul, 26 tahun. 6. Berapa upah yang diterima kakek dalam mengubah lahan tandus menjadi lahan yang hijau? Jelaskan. Berapa anak-anak upahnya? Iya, tidak mendapat upah. Kenapa? Karena bekerja tanpa dibayar, tanpa pamrih. Berikutnya nomor 7. Siapa saja yang dapat menikmati hasil perjuangan kakek tersebut? Banyak sekali anak-anak, puluhan petani, peternak. Kemudian 8. Apa yang didapatkan kakek
dari perjuangannya, apa anak-anak yang didapatkan? Iya, menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. 9. Nah, ini pertanyaannya 9. Berapa tahun ya kira-kira usia kakek dua Juhairi sekarang? Berapa tahun anak-anak? Nah, kalian bisa menggunakan perkiraan sambil nanti mencari informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Jawabannya tentunya kira-kira di atas 70 tahun. Kemudian nomor 10, bagaimana sikap kalian terhadap usaha kakek dua Juhairi tersebut? Jelaskan. Nah, ini anak-anak tergantung jawaban kalian masing-masing. Untuk nomor 10 ini, tiap anak tidak sama apresiasinya terhadap perjuangan kakek tersebut. Nah, anak-anak, ini tadi hanya contoh pertanyaan. Kalian boleh membuat pertanyaan lain tentang kakek dua Juhairi. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Cari informasi penting dari teks di atas dan tuliskan pada kolom berikut. Informasi pentingnya apa ya tadi ya? Sudah dibahas loh tadi. Nah, misalnya ini. Kakek dua Juhairi mampu mengubah lan yang tandus di kaki Gunung Tampumas menjadi lan yang hijau. Apalagi ya? Nah, rusaknya kaki Gunung Tampumas karena penambangan pasir. Apalagi ya? Informasi pentingnya, kakek dua Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak. Nah, apalagi ya? Kakek berhasil menjadi peternak. Dan kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Ini tadi beberapa contoh informasi penting dari teks tersebut. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali. Nah, coba dibuka buku kalian boleh sambil menyimak ini. Di sini sudah ada pernyataan. Pernyataannya seperti ini. Kakek dua Juhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Juhairi adalah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, anak-anak, perintahnya adalah jelaskan maksud dari pernyataan di atas sehubungan dengan sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak, untuk dapat menguraikan hubungannya, kaitannya sikap atau tindakan kakek dengan nilai-nilai dalam Pancasila, pertama kalian adalah mencari atau menuliskan sikap-sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kelima. Nah, kalian tuliskan beberapa karena nilai dan sikap tentang Pancasila sila kelima itu adalah sangat banyak. Kalian sesuaikan dengan pernyataan tersebut. Misalnya seperti ini. Contohnya, membiasakan hidup sederhana, hemat, menjaga keseimbangan, terus suka bekerja keras, terus suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan, dan seterusnya. Nah, anak-anak, setelah menemukan sikap-sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, selanjutnya adalah kalian kaitkan dengan tindakan kakek Juhairi. Benarkah tindakan kakek Juhairi itu sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila? Coba. Nah, seperti ini contohnya. Dari beberapa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, maksudnya ini tadi, maka kakek dua Juhairi telah melakukan kegiatan atau tindakan yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Nah,
Kalau sudah melakukan kegiatan atau tindakan sesuai dengan sila kelima, buktinya apa? Nah, ini buktinya. Kakek Juhairi telah bekerja keras. Nah, bekerja keras itu adalah salah satu sikap cerminan dari sila kelima. Terus hidup sederhana. Nah, di sini juga ada sederhana. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, kakek sudah melakukan kewajiban yang luar biasa. Kemudian mengubah lahan tandus menjadi lahan yang hijau untuk kehidupan bersama. Ini adalah contoh yang keempat, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, tindakan kakek ini bisa diartikan seperti itu. Nah, anak-anak, ini tadi kaitannya antara tindakan kakek Juhairi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekarang kamu juga dapat menerapkan sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap lingkungan. Berikan contohnya. Ayo, apa anak-anak contohnya? Kalian. Nah, yang paling dekat adalah misalnya melakukan penghijauan di sekitar rumah atau sekolah. Kemudian ini membuang sampah pada tempatnya. Terus yang Bu Guru beri warna merah ini adalah hal yang mudah, tapi kadang-kadang anak-anak membuangnya masih tidak pada tempatnya. Kemudian membantu korban bencana, kemudian mengurangi penggunaan plastik atau mengolah limbah plastik untuk kerajinan. Kenapa anak-anak? Iya, karena limbah plastik susah diurai. Kemudian gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Nah, ini beberapa contoh sederhana yang bisa kalian lakukan yang menunjukkan sikap tanggung jawab sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau tadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini contoh tempat-tempat sampah. Jadi, alangkah baiknya kalian membuang sampah sesuai tempat sampah ini. Sampah hijau misalnya untuk organik. Organik itu ada sayur, buah, dan lain sebagainya. Kemudian warna kuning untuk organik, kemudian warna merah itu untuk sampah yang berbahaya. Kemudian warna anak-anak? Warna biru itu sampah-sampah kertas. Kemudian yang kelima, abu-abu itu adalah sampah residu. Residu itu adalah misalnya bekas popok atau permen karet, dan seterusnya. Ini tadi adalah pengetahuan umum yang wajib kalian pahami biar bisa menjaga lingkungan. Sekarang, apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa ya anak-anak? Kira-kira yang akan terjadi? Ya, apa anak-anak? Iya, boleh. Akan terjadi kesenjangan sosial, ketidakseimbangan. Berikutnya akan mendapat hukuman atau sanksi atau balasan. Terus tidak akan dipercaya orang lain, kemudian akan merugikan orang lain, kemudian akan dihindari atau dijauhi orang-orang di sekitar. Nah, ini tadi beberapa hal yang kemungkinan terjadi apabila kita semua tidak memiliki tanggung jawab sosial. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan kita di pembelajaran 6. Semoga bermanfaat.
kita sampai bertemu kembali nanti pada pembahasan tema di semester 2, yaitu tema 6. Jangan lupa belajar, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah pada saat ini kalian harus menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.